Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar matematika, kemudian dilanjutkan SPDB pada tema 2, subtema 4. Jangan lupa berdoa dulu, anak-anak hebat. Yuk kita mulai. Menghitung hasil pembagian dengan 1. Bagaimana sifat pembagian dengan bilangan 1? Perhatikan contoh berikut anak-anak. 4 dibagi 1. Kita selesaikan dengan cara pengurangan berulang ya. 4 dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya ada 1-nya 4 kali. Sehingga 4 dibagi 1 sama dengan 4. Perhatikan anak-anak. Di sini ada 4 kali pengurangan sampai dengan 0. Jadi, jika suatu bilangan dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Menghitung hasil pembagian dengan bilangan itu sendiri. Bagaimana sifat pembagian dengan bilangan itu sendiri? Perhatikan contoh berikut. 4 dibagi 4 sama dengan, kita selesaikan dengan pengurangan berulang ya. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi, 4 dibagi 4 sama dengan 1 karena 4-nya hanya 1 kali. Di situ ada 1 kali pengurangan sampai dengan 0. Jadi jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Sekarang kita belajar menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Perhatikan contoh berikut anak-anak. 36 dibagi 4 dibagi 3 sama dengan berapa? Di sini pembagian 3 bilangan dilakukan secara berurutan. Jadi berurutannya seperti ini. Pertama yang kita bagi adalah bilangan sebelah kiri. 36 dibagi 4. Kemudian hasilnya langkah kedua bagi 3. Jadi langkah pertama adalah 36 dibagi 4 sama dengan 9. Nah hasilnya angka 9 ini kita bagi 3 sebagai langkah kedua. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Jadi cara menghitung pembagian adalah pertama, hitunglah pembagian bilangan pertama dan kedua. 2 hasil pembagian kemudian dibagi lagi dengan bilangan yang ketiga. Contoh berikutnya, Bu Guru membagikan 24 kertas kepada 3 kelompok siswa. Kertas tersebut dibagi lagi kepada 2 anggota kelompoknya. Berapa lembar kertas yang diterima setiap anggota kelompoknya? Nah, di sini kita lihat bahwa Bu Guru membagikan 24 kertas kepada 3 kelompok. Kemudian dibagi lagi kepada 2 anggota kelompoknya. Jadi di sini ada pembagian 2 kali, yaitu dibagi 3, kemudian dibagi 2. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita tulis kalimat matematikanya ya. 24 dibagi 3 dibagi 2. Cara pertama kita bagi 24 dibagi 3 sama dengan 8. Nah, setelah dapat hasil 8, baru kita bagi dengan bilangan berikutnya, yaitu 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kesimpulannya, jadi kertas yang diterima oleh setiap anggota kelompok adalah 4 lembar. Contoh soal selanjutnya. 72 dibagi 12 dibagi 3. Ingat ya anak-anak, yang pertama kita membagikan bilangan yang paling kiri, 72 dibagi 12. Nah, tahap 1 ini 72 dibagi 12 sama dengan berapa? Kita hitung dengan cara pengurangan berulang. 72 dikurangi 12 dikurangi 12 dikurangi 12 dikurangi 12 dikurangi 12 kurangi 12, hasilnya 0. Ada 6 kali pengurangan sampai 0. Artinya 72 dibagi 12 sama dengan 6. Setelah kita dapat hasilnya 6, kita melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu 6 dibagi 3 sama dengan kita selesaikan dengan pengurangan berulang.
6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Kita sudah dapat hasilnya. Ada 2 kali pengurangan sama dengan 0. Berarti 6 dibagi 2 sama dengan 2. Kesimpulannya, jadi 72 dibagi 12 dibagi 3 sama dengan 2. Contoh selanjutnya, 80 dibagi 8 dibagi 2. Ingat ya, kita selesaikan sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu 80 dibagi 8. Tahap pertama, 80 dibagi 8 sama dengan 80 dibagi 8 sama dengan berapa? Iya, 10. Setelah kita mendapatkan hasilnya yaitu 10, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu 10 dibagi bilangan 2. 10 dibagi 2 sama dengan berapa anak-anak? Iya, 5. Kita sudah mendapatkan hasil 5. Jadi 80 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan 5. Bisa ya anak-anak hebat? Selanjutnya SPDB. Sebelumnya kita ingat-ingat dulu ya anak-anak hebat tentang gambar imajinatif. Gambar yang berasal dari khayalan atau imajinasi seseorang. Gambar imajinatif dibuat sesuai dengan imajinasi dari si pembuat gambar. Nah, anak-anak hebat, berikut adalah contoh gambar imajinatif ya anak-anak, yaitu ada buku yang terbuka dengan gambar kelereng yang disusun. Kemudian ada gambar jam tangan. Sekarang kita masuk di subtema 4 anak-anak. Nah, karya seni dari bahan alam. Kita pernah mempelajarinya sebelumnya ya. Berikut adalah contoh hasil karya seni dari bahan alam. Ada figura, tempat tisu, dan kartu ucapan. Berikut adalah alat dan bahan dan cara untuk membuat masing-masing hasil karya dari bahan alam ya anak-anak. Hasil karya yang pertama yaitu figura. Alat dan bahan untuk membuat figura dari cangkang kerang. Alatnya adalah cangkang kerang, kertas karton, gunting, dan lem. Berikut adalah langkah-langkah membuat figuranya. Pertama, gunting kertas karton membentuk bingkai foto. Kedua, tempel cangkang kerang di pinggir figura dengan menggunakan lem. Ketiga, kreasikan antara bentuk dan ukuran cangkang kerang dengan rapi. Terakhir, keringkan bila sudah selesai. Selanjutnya, hasil karya kotak tisu. Alat dan bahannya adalah pasir warna, kertas karton, pensil, dan lem. Berikut adalah langkah-langkah membuatnya anak-anak hebat. Pertama, buat pola hias kotak tisu dengan pensil. Kedua, olesi bagian luar kotak tisu dengan lem. Ketiga, taburkan pasir di seluruh bagian terluar kotak tisu. Terakhir, kreasikan antara pasir warna terang dan pasir warna gelap. Berikut adalah langkah-langkah membuatnya ya. Pertama, buat pola yang kamu inginkan dengan pensil. Kedua, tempelkan biji ke karton menggunakan lem. Ketiga, keringkan bila sudah selesai. Nah, anak-anak hebat bisa mencoba di rumah ya. Alhamdulillah, pembelajaran SPDB telah selesai. Terima kasih. Semangat berproses, semangat belajar. Jangan lupa sholat 5 waktunya dan protokol kesehatannya. Bismillah, kita bisa. Do your best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.